terkait dengan apa yang mau saya bagikan di konten tentang mental health awareness ini adalah catatan kami, mungkin hubungannya dengan bidang kesehatan ya kalau di pemerintahan ataupun bidang pendidikan juga. Baik, catatan kami adalah oke, eh, dari beberapa aktivitas kita melakukan talk show tentang mental health di kampus-kampus, animo penonton, terutama dari para Gen Z, dari mahasiswa, mahasiswi dalam menanggapi. Oke, ketemu lagi dengan saya Indra Mind Talks, dan kali ini kita akan membagikan catatan dari hasil beberapa aktivitas Mind Talks terkait dengan segmen mental health awareness yang udah mulai ada beberapa di konten kita, dan ada beberapa juga konten yang kita lakukan secara podcast maupun kita bicara di talk show umum ya. Baik, beberapa catatan yang bisa kita bagikan dan semoga catatan ini bisa sampai kepada pemerintah. Apalagi kita sudah punya presiden baru, tentunya konten yang dirilis presidennya sudah dilantik. Selamat Bapak. Tapi isu pentingnya kesehatan mental ini sangat tinggi, sangat tinggi. Kelihatan dari feedback pertanyaan-pertanyaannya, awareness mereka akan pengetahuan kebutuhan kita untuk tahu dan akan kebutuhan kesehatan mental ini sangat tinggi. Mereka bertanya cukup variatif, banyak sekali pertanyaan yang mereka lakukan. Nah, terkait dengan itu ada beberapa survei yang kita mau share dari media. Yang pertama adalah dari Kompasiana. Dari Kompasiana di sini nanti saya akan share di bawah. Di sini menyatakan bahwa adanya peningkatan terkait dengan mental health issue di Indonesia di 2024. Eh, Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus gangguan mental di Indonesia antara lain adalah pertama dikarenakannya stres, mungkin di perkotaan, adanya kemacetan, adanya flow aktivitas yang sangat padat gitu ya. Tentunya ini nih mungkin menjadi hal yang tidak kondusif sehingga memicu stres yang berlebih yang pada akhirnya dapat berujung pada gangguan mental. Ini diambil dari Kompasiana untuk tahun 2024. Nanti akan ada deskripsinya di bawah. Kemudian yang kedua berikutnya adalah gangguan mental yang disebabkan karena adanya trauma. Ada bencana alam, kekerasan, dan pengalaman traumatik lainnya dapat meninggalkan luka emosional yang mendalam dan meningkatkan risiko, koreksi, dapat meningkatkan risiko gangguan mental. Ini kita lihat juga banyak di pemberitaan terkait dengan adanya kekerasan, baik itu dalam rumah, rumah tangga, baik itu dari orang tua ke anak ataupun kebalikannya dari anak ke orang tua, kan banyak sekali ya belakangan ini. Yang ketiga adalah ini menjadi satu obstacle yang kita dari Mind Talks banyak sekali menemukan di lapangan pada saat talk show terkait dengan stigma sosial. Nah, masih banyak stigma negatif terhadap orang yang membutuhkan pertolongan terhadap kesehatan mental. Ini dari lingkungan sosialnya sendiri. Dan jangan jauh-jauh, terkadang dari keluarga. Nah, banyak dari pihak keluarga yang masih memiliki perspektif bahwa apabila seorang anak atau sanak saudaranya konsul kepada pihak profesional medis itu sudah dianggapnya mungkin gila kali ya. Nah, sedangkan banyak sekali sekarang di negara-negara maju pun untuk konsultasi dengan tenaga profesional itu menjadi hal yang biasa. Ada di dalam konten kita dengan Dr. Rama, di konten Mind Talks, malah dia menyebutkan di sebuah negara, kalau nggak salah di Inggris malah, apabila seorang karyawan itu tidak bekerja selama beberapa waktu, itu diminta semacam surat rekomendasi dari psikolog atau psikiatriknya
bahwa menerangkan bahwa dia masuk tanpa alasan yang jelas gitu ya, tanpa sakit fisik, bahwa dia tidak ada masalah gitulah dengan kesehatan mentalnya. Namun apabila ada masalah dengan kesehatan mentalnya pun itu menjadi dapat ditanggulangi, dapat di-refer. Nah, artinya pemerintah dengan ataupun dengan perusahaan-perusahaan di sana sudah aware akan kebutuhan itu dan itu merupakan hal yang normal. Nah, terkait dengan stigma ini di Indonesia, kami membaca ini masih menjadi stigma yang sangat menantang. Sehingga kita harapkan dalam hal ini pemerintah hingga para pelaku swasta dan lain-lain ini dapat saling bahu-membahu nih untuk kita bisa membuat sebuah kegiatan, program. Nah, edukasi ini bisa ditujukan pertama baik kepada para pemuda-pemudi Indonesia hingga para orang tua. Jadi kita mulai mensosialisasikan bahwa kesehatan mental ini sangat-sangat pentingnya dengan kesehatan fisik dan tidak perlu ada stigma negatif akan hal tersebut. Kemudian dari dataindonesia.id. Di sini ada tabel terkait dengan gangguan kesehatan mental di Indonesia yang paling mengkhawatirkan. Tabel ini dibuat di tahun 2024. Di sini dikatakan sebanyak 56% itu dikarenakan adanya stres or burnout. Nah, itu tadi sama dengan yang ada di Kompasiana. Kemudian gangguan kesehatan mental yang paling dikhawatirkan masyarakat Indonesia, yang kedua adalah gangguan tidur sebanyak 42,6%. Kemudian sebanyak 28,2% ini dikarenakan kecemasan. Kemudian sebanyak 24,9% ini dikarenakan kesepian. Dan sebanyak 20,7% adalah dikarenakan depresi dan 9,1% karena gangguan kognitif. Nah, ini berdasarkan hasil Asia Care Survey 2024 yang dilakukan oleh Manulife. Kebutuhan mental health ini kami rasa ini menjadi salah satu catatan penting yang kami rangkum juga dari beberapa aktivitas di Mind Talks. Harapan kami agar catatan ini dapat menjadi sebuah perhatian bagi kita semua untuk kita bersama-sama dapat mensyiarkan kebutuhan ini baik kepada para kalangan kaula muda hingga kalangan orang tua. Dan terutama kepada pihak pemerintah, Bapak Presiden, di dalam konten catatan Najwa pada saat itu kalau nggak salah pada saat Bapak sedang bersama Mata Najwa di kampus UGM ya, pada saat masih kampanye, Bapak juga di catatan kami sangat peduli dan sudah mengetahui akan adanya lonjakan kebutuhan kesehatan mental di Indonesia. Maka dari itu pada konten kali ini kami mencoba memvisualkan catatan ini agar dapat diterima sehingga apa yang nanti ke depan pemerintah akan lakukan terhadap program-program yang berhubungan dengan kesehatan mental ini dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian, terima kasih, sampai ketemu.